Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kris Hansitra Bisnaga. Saya dari jurusan Teknik Informatika dengan kelas Teknik Informatika A dan NIM akhir 033. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum routing dinamis dari mata kuliah jaringan komputer. Untuk rangkaiannya, saya menggunakan rangkaian yang sama dengan rangkaian dari video routing statis yang sudah saya buat di video saya yang sebelumnya. Nanti linknya akan saya berikan. Nah, untuk mengganti dari routing statis ke routing dinamis ini, langkahnya yang pertama yaitu dengan menghapus semua routing statik yang sudah kita setting di video kemarin, lalu mengubahnya ke routing dinamis RIP. Nah, di sini untuk routing dinamis RIP-nya, pertama-tama kita harus mengupdate RIP-nya dulu ke versi 2 karena di Cisco Packet Tracer ini masih menggunakan RIP versi pertama. Caranya yaitu masuk ke CLI, lalu memasukkan router RIP version 2, no auto summary, lalu X. Baru setelah itu kita baru bisa memasukkan routing dinamisnya. Di sini yang pertama saya masukkan yaitu routing dinamis yang di router 2 atau lebih tepatnya router 3. Nah, perbedaannya routing dinamis dengan routing statik yaitu di routing dinamis ini kita hanya perlu mengenalkan tangan-tangannya saja, tidak perlu mengenalkan device mana yang dihubungkan dengan tangannya tersebut. Jadi di router 3 ini dia menggunakan tangan 1313, 2323, lalu tangan juga yang mengarah ke server 1 dan server 2, yang mana 33 dan 43. Setelah itu, kita harus menunggu selama beberapa detik sampai routing dinamisnya ini selesai tersetting. Karena berbeda dengan routing statik, routing dinamis ini setelah disetting, ia harus menunggu selama beberapa detik untuk menyesuaikannya. Lalu kita men-setting router-router lainnya selagi menunggu router yang ketiga sudah kita tes tadi. Caranya sama, yaitu menghapuskan routing statik dan memasukkan routing dinamisnya. Dan sebelum memasukkan routing dinamis, jangan lupa untuk mengupdate RIP-nya. Di router 1, ia hanya menggunakan 13, 12, dan 192.168.1. Untuk 13 yang menghubungkan router 1 dan router 3, 12 untuk menghubungkan router 1 dan router 2, dan 192 untuk menghubungkan router dengan PC-PC yang tersambung. Lalu selagi menunggu router 1 untuk menyesuaikan settingannya, sekarang kita men-setting router 2. Untuk router 2, ia hanya menggunakan network 12, 23, dan 192. Nah, di Cisco Packet Tracer ini
Kita bisa langsung mem-fast forward waktunya agar untuk mempersingkat waktu. Kita sudah fast forward selama 1,5 menit. Sekarang kita coba untuk mengirim data dari PC 1 ke server 1. Sebentar. Kita ubah dulu ke simulasi. Filternya dimasukin hanya SCMP. Dan memulai skenario-nya, yaitu dari PC 1 ke server 1, 2, dan PC 3. Kita coba dulu satu persatu. Sebentar. Hmm, Sukses ya untuk PC 1 ke server 1. Sekarang kita coba dari PC 1 ke server 2. Kita lakukan skenario tes yang kurang lebih sama seperti video yang kemarin. Masih fail. Sebenarnya perlu di fast forward sekali lagi. Yap, sukses. Lalu kita coba tes yang kedua, yaitu PC 1 ke PC 3. Untuk kelebihan dari routing dinamis dibanding dengan routing statik, yaitu routing dinamis ia akan mencarikan jalannya sendiri karena sebelumnya kita hanya mengenalkan tangan-tangan yang menghubungkan, dan routingnya ini nanti akan mencari alurnya sendiri, sehingga apabila nanti kita akan coba untuk memutuskan salah satu tangan lebih tepatnya, maka routing dinamis ini nanti akan mencari jalannya sendiri. Yep, sukses. Lalu sekarang kita coba dari PC 3 ke server 1. Sukses juga. PC 3 ke server 2. Sukses juga. Lalu untuk PC 3 ke PC 1. Sukses juga. Sekarang kita coba dari server 1 ke server 2 dan PC 1, 2, 3. Sukses. Lalu server 1 ke PC 1, 2, 3. PC 1. Sukses. Lalu ke PC 2.
Sukses juga. Lalu kita coba ke PC3. Sukses juga. Demikian eh, praktikum dari skenario routing dinamis. Selanjutnya kita akan coba untuk menghapus salah satu jaringan, menghapus salah satu tangan. Kita akan coba menghapus tangan dari router 2 ke router 3. Lalu menunggu sesaat untuk routing dinamis menyesuaikan jalan-jalannya, mencari jalan-jalan yang baru. Sekarang kita coba dari eh, arah yang jalannya terpotong dari PC3 ke server 1. Ya, routing dinamis sudah mencarikan jalan lain, yaitu karena jalan dari router 2 langsung ke router 3 itu sudah terputus, maka ia akan menyalurkan ke router 1 terlebih dahulu. Sukses. Lalu sekarang kita coba ke router 2, ke server 2 maksud saya. Nah, apabila di routing statik yang kemarin, apabila ada jaringan yang terputus, kita harus men-setting ulang semua jaringan-jaringan yang bergantung pada jaringan yang terputus tersebut. Sedangkan di routing dinamis, ia akan mencarikan jalannya sendiri. Tidak perlu di-setting ulang satu persatu. Siap, sukses. Nah, demikian adalah praktek dari routing dinamis. Sekarang saya akan mencoba untuk menghubungkan eh, DHCP server dan access point. Untuk melakukannya, kita perlu satu server, satu switch, dan satu access point. Switchnya menggunakan PT switch dan satu access point. Sekarang kita menggunakan kabel untuk menghubungkan router 2 ke switch. Bentar. Mohon maaf tadi terdapat kesalahan karena saya menggunakan PT switch yang empty. Sedangkan seharusnya jangan menggunakan yang empty. Kita lanjut, yaitu menghubungkan kabel dari router ke switch, switch ke server, dan switch ke access point. Lalu kita mengubah server ini settingannya menjadi IP dari memiliki IP dari PC3 yang seharusnya tadi dihubungkan langsung ke router 2. Versi Ethernet 0, kita ubah IP-nya menjadi 192.168.1.253 dan subnet mesh-nya 128.
Lalu ke service, ke DHCP, kita on-kan terlebih dahulu. Lalu gateway-nya kita masukkan gateway sidik 254. Dan DNS server kita coba dulu untuk tes saja, kita hanya menggunakan DNS dari Google yaitu 8.8.8. Dan start IP address-nya kita start dari 150 saja. Dan subnet mask-nya 128 sebentar. Untuk maksimumnya kita hanya membatasi 10 device terlebih dahulu. Lalu kita save. Sekarang kita lanjut ke settingannya switch. Config. Terhubung. Access point. Access point kita ganti settingan di port 1. Kita SSID-nya kita coba dulu menggunakan SSID tes Jarcom. Untuk authentication-nya kita menggunakan yang disable dulu tanpa password, karena ini hanya sebuah tes saja. Lalu untuk PC-nya, karena ini masih menggunakan LAN card, masih belum WiFi card, jadi kita ambil dulu, matikan dulu komputernya, ambil LAN card-nya, lalu masukkan WiFi card-nya. Sebentar, ambil LAN card, taruh di sini, lalu kita buang, lalu kita masukkan ini, WiFi card yang akhirannya 1W. Masukkan di sini, lalu kita nyalakan kembali komputernya. Lalu kita masuk ke config, lalu wireless kita masukkan SSID dari access point yang sudah kita setting tadi, tes Jarcom. Lalu kita ke desktop dan melihat IP-nya, apakah sudah terhubung atau belum. Masih fail. Sebentar, masih failed ininya. Sepertinya ada error di access point. Hmm. Sini kita gateway-nya masih kosong. Sebentar, masih ada kesalahan. Setelah beberapa percobaan, baru akhirnya DHCP request-nya berhasil sukses
dengan IP address sebagai berikut. Nah, selanjutnya yang dicoba adalah mengirim data dari PC 3 ke PC 2 dan ke PC 1 dengan mode simulasi. Jadi dari PC 3 ke PC 2 sudah berhasil. Namun dari PC 1 ke PC 3 sepertinya ada masalah. Sebentar. Dari PC 1 ke PC 3 mari dicoba sekali lagi. Dan berhasil. Demikian adalah presentasi saya tentang praktek dari routing dinamis dan DHCP server. Mohon maaf apabila terdapat kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.